Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kita akan membahas 5 hadis yang sangat penting untuk memahami diri manusia dari sisi agama dan sisi psikologi. Kita akan membahas tentang fitrah manusia, nafs, kalimat thayyibah, niat, dan jujur. Serta bagaimana hadis-hadis ini selaras dengan teori psikologi modern. Pertama, hadis fitrah manusia. Fitrah adalah keadaan manusia asli saat lahir, di mana manusia itu suci dan cenderung pada kebaikan. Manusia memiliki potensi bawaan untuk beriman, berbuat baik, dan jujur. Adapun bunyi hadis dari fitrah manusia ialah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abuhu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kama salil bahimati tuntijul bahimata jam'a'a hal tuhissu fiha min jada'a. Muttafaqun alaih. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun bayi yang dilahirkan kecuali dilahirkan dengan fitrah. Kemudian, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi, Nasrani. Seperti halnya hewan yang melahirkan bayinya dengan utuh, apakah kalian menemukan padanya suatu kecacatan? Hadis ini memiliki makna bahwa setiap manusia terlahir dalam keadaan suci, memiliki potensi kebaikan, serta kemampuan alami untuk menerima kebenaran. Lingkunganlah kemudian yang membentuk karakter dan arah hidupnya. Adapun tinjauan psikologi dari hadis ini ialah, psikologi perkembangan menyebutkan bahwa manusia lahir dengan potensi bawaan, nature, yang kemudian dibentuk oleh pengalaman dan lingkungan, nurture. Hadis ini sangat selaras dengan teori psikologi modern bahwa pribadi manusia adalah kombinasi dan pembentukan lingkungan. Yang kedua, hadis nafs. Nafs adalah jiwa atau dorongan dalam diri manusia yang menginginkan sesuatu, termasuk keinginan baik ataupun buruk. Ia mencakup hawa nafsu, emosi, keinginan, dan kecenderungan internal. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laisa syadidu bis-sura'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal qadbi." Muttafaqun alaih. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang pandai berkulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memiliki makna bahwa kekuatan sejati bukan tentang seberapa kuat fisiknya, tetapi kekuatan ketika dapat mengontrol emosinya, terutama ketika saat marah. Tinjauan psikologinya, ini sesuai dengan konsep emotional regulation. Orang yang dapat menahan diri ketika marah memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, lebih sehat secara mental, dan lebih stabil secara kepribadian. Ketiga, hadis thayyibah. Kalimat thayyibah adalah ucapan yang bersih, penuh kebaikan, dan mendekatkan kepada Allah, baik dalam bentuk tauhid la ilaha illallah maupun perkataan baik sehari-hari. Hadisnya berbunyi, An Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Rawahu Tirmizi. Artinya, dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Makna hadis ini, zikir paling utama adalah kalimat tauhid karena menguatkan iman dan membersihkan hati, serta menegaskan ketergantungan total seorang hamba kepada Allah. Adapun tinjauan psikologinya, pengulangan kalimat la ilaha illallah dapat menurunkan kecemasan, menenangkan sistem saraf, meningkatkan rasa aman, serta memberikan makna hidup yang lebih dalam, menjadikan emosi stabil, stres berkurang, dan pikiran lebih terarah sehingga memberikan dampak positif bagi kesehatan mental. Yang keempat, hadis niat. Niat adalah keinginan atau tujuan dalam hati yang menjadi alasan seseorang untuk melakukan sesuatu. Hadisnya berbunyi, An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Muttafaqun alaih. Artinya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia peroleh, atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya atas apa yang ia niatkan itu." Muttafaqun alaih. Makna hadis tentang niat merupakan hadis yang paling sahih dan menjadi dasar bagi seluruh amal, di mana amal bergantung pada niat dan kualitas ibadah ditentukan oleh keikhlasan. Hadis ini juga merupakan pondasi agama yang sering disebutkan ulama sebagai separuh agama. Adapun tinjauan psikologi dari hadis ini, dalam psikologi motivasi, niat merupakan arah dan kualitas dari tindakan seseorang. Niat yang jelas dan ikhlas membuat seseorang lebih fokus, lebih tenang, dan lebih teguh menghadapi tantangan hidup. Yang terakhir, yaitu yang kelima, adalah hadis jujur. Jujur adalah sikap mengatakan dan melakukan sesuatu sesuai kenyataan, tanpa dibuat-buat, tanpa menipu, dan tanpa menyembunyikan kebenaran. Hadisnya berbunyi, An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqa yahdi ilal barri wa innal barri yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallah siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujuri yahdi ilan nar wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Muttafaqun alaih. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Seseorang akan terus berlaku jujur hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur, sidik. Dan dusta membawa kepada kefajiran, dan kefajiran membawa ke neraka. Seseorang akan terus berdusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Kefajiran yang dimaksud di sini adalah dosa yang jika satu kali saja masuk ke dalamnya, maka akan terus dilakukan dan sulit untuk berhenti. Makna hadis ini ialah, kejujuran adalah pintu utama menuju kebaikan moral. Dusta adalah gerbang kerusakan moral. Tinjauan psikologi dari hadis ini, jujur meningkatkan rasa aman, emosi yang stabil, dan hubungan sosial yang sehat. Sebaliknya, kebohongan menyebabkan kecemasan, stres, dan konflik batin yang biasa disebut cognitive dissonance yang merusak kesehatan mental. Baik, mungkin sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga 5 hadis sahih yang kita bahas ini bisa membantu kita memahami bagaimana Islam membentuk karakter manusia dari akar yang paling dalam, mulai dari fitrah, nafs, kalimat thayyibah, niat, dan kejujuran. Semua ini bukan hanya ajaran spiritual, tetapi juga prinsip psikologi yang membuat hidup kita lebih tenang dan bermakna. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar kamu nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.